1 bulan berlalu, pernikahan Elia dan Bara tak ada perubahan sama sekali karena Bara jarang datang ke apartemen yang dia sewa. Elia juga terlihat lebih gemuk dan wajahnya lebih segar walau Bara tak datang. Tapi lelaki itu selalu memberikan keperluan untuk Elia yang dikirim melalui ojek online atau suruhan Bara. Apakah Elia merindukan Bara? Jawabannya tentu saja tidak. Elia tidak merindukan Bara. Dia tak ingin tahu apapun tentang Bara demi menjaga kewarasannya. Tapi di saat jam-jam tertentu, dia selalu merasakan sepi dan juga kehampaan hati, menyalahkan takdir yang selalu tak berpihak padanya. "Jangan melamun, ntar kesambet setan loh," celetuk Adrian membuat Elia mendelik ke arahnya. "Cih, mana ada setan," gumamnya. Namun, masih terdengar jelas oleh Adrian yang tersenyum manis. Merasa risih diperhatikan, Elia menatap tajam Adrian. Bukannya takut, Adrian malah tersenyum begitu sangat manis. "Kamu kenapa sih? Kesambet?" tanya Elia dengan ketus. "Nggak apa-apa kok, cuma penasaran aja sama kamu. Tiap hari selalu di dalam. Emang nggak bosan?" "Enggak, aku betah di sini. Memang kenapa? Bukan urusanmu kan?" Kesal Elia. Menurutnya, laki-laki di depannya ini terlalu ingin tahu tentang dirinya. "Oke, baiklah, lupakan. Kalau gitu, kamu mau ikut aku nggak?" tanya Adrian. "Enggak, makasih." Adrian membuang nafas dengan kasar. Dia hanya ingin berteman dengan Elia. Bukan apa-apa, pasalnya dia pernah memergoki Elia menangis dan menatap kosong ke depan. Elia melihat Adrian yang sudah masuk, membuat Elia lega karena tak ada yang mengganggunya. Saat akan menyandarkan punggungnya, bel apartemen berbunyi, juga suara ketukan membuat Elia bergegas melangkah ke arah pintu. "Sebentar!" teriak Elia. Adrian tersenyum manis saat pintu terbuka, membuat Elia mendelik dan menghembuskan nafasnya dengan pelan. "Ngapain kamu kesini?" tanyanya tak suka. "Hanya ingin mengunjungi tetangga. Memangnya nggak boleh?" Bukannya menjawab, Adrian malah balik bertanya. "Gak sopan membiarkan tamu berdiri terus. Aku juga pegal bawa ini." Adrian memperlihatkan bawaan yang memang lumayan berat isinya. Dengan terpaksa, Elia mengizinkan Adrian masuk. Dia tak menutup pintu sepenuhnya, karena bagaimanapun juga dia adalah istri orang. "Terima kasih," ucap Adrian, membuat Elia memutar bola mata malas. Adrian duduk di ruang tamu yang sangat nyaman. Nuansa biru mendominasi ruangan tersebut. Elia datang dengan kopi kemasan yang memang sudah ada di kulkas. "Tuan Bara, Nona Elia kedatangan tamu laki-laki," lapor seseorang yang mengawasi Elia. Namun, Bara mengabaikan pesan yang dikirim anak buahnya. Dia asik bersama Tatiana di sebuah mal terkenal di kota tersebut. "Bara," panggil Tiana. "Ada apa?" Dengan Tatiana, Bara tersenyum manis. Tapi dengan Elia, jangankan tersenyum, sikapnya pun datar dan dingin. "Kapan kamu bercerai?" "Sabar, aku harus memastikan dia tak hamil, karena aku tidak ingin terikat dengannya suatu saat nanti setelah kami berpisah." Papar Bara menatap serius Tatiana. Dalam hati, Tiana mengumpat dengan kebodohan Elia. Dia selalu bertanya-tanya, mengapa jadi Bara yang menghabiskan malam dengan Elia. "Tiana," panggil Bara lembut. "Kamu harus percaya sama aku. Aku gak akan pernah berpaling sama dia. Aku hanya mencintaimu, Tiana." Jelas Bara mengusap pipi Tiana dengan lembut, membuat Tiana memejamkan mata, merasakan kehangatan sampai ke dalam hatinya. Bara menatap lekat Tiana saat gadis tersebut memejamkan mata. Namun, dia malah teringat akan Elia. Sudah hampir 1 minggu atau lebih dia tak mengunjungi Elia. "Kenapa?" tanya Tiana, membuyarkan lamunan Bara. "Tidak apa-apa, hanya sedang memikirkan cicilan," kekeh Bara. Dia tidak ingin menyakiti Tiana lebih dalam. Namun, dia tak sadar sudah menyakiti hati gadis lain. Kembali ke Elia, hampir jam makan siang, Adrian masih ada di apartemen Elia. Elia mulai terbuka dan banyak bicara dengan Adrian. Dia serasa memiliki kakak laki-laki, juga teman bicara. Ternyata tidak terlalu buruk berbicara dengan Adrian.
Suara perut Adrian yang berbunyi membuatnya malu dan salah tingkah. Dia menatap Elia dan tersenyum. Lapar, celetuk Adrian. Ya sudah, aku masak dulu. Kita makan siang bareng, ujar Elia, sebab dia merasa senang jika makan siang ditemani. Rencananya, Elia akan memasak menu yang simpel dan cepat karena tak ingin Adrian menunggu lama. Dia memutuskan untuk membuat nasi goreng spesial. Beruntung sisa nasi masih banyak. Adrian memperhatikan Elia yang sangat cekatan mengulek bumbu dalam ulekan. Adrian merasa heran di saat para gadis ingin menggunakan yang instan, tapi Elia melakukannya secara manual. Idaman gue banget, gumamnya dengan pelan. Suara desisan bumbu yang beradu dengan minyak panas sudah terdengar dan semerbak aroma harum tercium ke setiap penjuru apartemen. Aduh, aku gak sabar loh. Elia tersenyum dan menggeleng lalu melanjutkan aktivitasnya. Apa perlu bantuan? Tidak perlu, tolaknya. Adrian berdecak dan kembali duduk, lalu dia berkata, Gini-gini aku bisa masak, El. Masakan aku enak loh. Dengan bangga, Adrian memamerkan keahliannya dalam hal tata boga. Terbukti dari hasil roti dan kue buatannya sangat enak. Iyain aja deh, sahut Elia dan sukses membuat Adrian tertawa dengan keras. Mungkin sampai ke telinga orang suruhan Bara. Beberapa menit kemudian, 2 porsi nasi goreng sudah dihidangkan di meja makan. Tadi Adrian meminta ditambah dengan telur mata sapi, dengan alasan teringat akan mendiang sang ibu yang sudah lebih dulu pergi. Enak sekali, puji Adrian. Bohong banget sih, balas Elia. Astaga El, kamu gak percaya? Nih coba. Adrian menyuapkan 1 sendok nasi goreng miliknya. Adrian, geram Elia dengan kesal. Maaf, kekehnya tanpa rasa bersalah. Pasalnya, Adrian menyuapi Elia 1 sendok penuh, dan di matanya merasa lucu melihat pipi Elia menggembung karena makanan. Acara makan siang pun selesai. Adrian berpamit untuk pulang setelah selesai membantu Elia membereskan meja dan peralatan bekas makan. Terima kasih makan siangnya, El, ucap Adrian tersenyum manis. Elia hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Dia mengantar Adrian ke depan pintu. Setelah Adrian tak terlihat lagi, Elia menatap lelaki berpakaian hitam yang sedang berdiri tak jauh dari apartemennya. Elia tahu bahwa lelaki tersebut adalah suruhan Bara. Pergilah, jangan pernah mengawasiku. Titah Elia menghampiri anak buah Bara. Saya akan pergi jika Tuan Bara yang meminta, balas bodyguard tersebut. Terserah. Elia berbalik badan dan menutup pintu dengan kencang, kesal karena dia seperti tawanan Bara. Bara yang baru pulang dari mall membaca pesan dari anak buahnya bernama Nino. Dia juga membuka gambar yang dikirim Nino. Berani sekali dia, desis Bara. Tak peduli tubuhnya merasa lelah, Bara memutuskan untuk menemui Elia sore ini juga. Dia akan memberikan hukuman pada Elia karena sudah berani memasukkan lelaki ke dalam apartemen yang ditempati. Tiana yang akan mengambil minuman melihat Bara yang berjalan dengan tergesa. Bara, panggilnya. Bara, kamu mau kemana? Teriak Tiana. Namun, Bara tak mendengar panggilan Tiana. Bara, pekik Tiana.